menggunakan energi malas untuk mewujudkan impian dari Paramakartika Dewa. Setiap orang pasti pernah merasakan atau bahkan terlalu sering berada dalam kondisi malas. Pada saat seseorang berada dalam kondisi malas, sebenarnya orang tersebut sedang berada dalam kondisi menikmati sesuatu dari kondisi tersebut. Kok bisa seperti itu? Esensi dasar dari perilaku manusia adalah selalu ingin berada dalam kondisi yang nyaman. Bila seseorang berada dalam kondisi yang tidak nyaman, maka bisa dipastikan orang tersebut akan berupaya untuk berubah atau berpindah menuju kondisi yang lebih nyaman. Nah, bila seseorang cenderung berlama-lama pada sesuatu kondisi tertentu, dapat dipastikan ada suatu kenyamanan yang dirasakan. Hal ini berlaku pada saat seseorang berada pada kondisi malas. Berdasarkan pengalaman memberikan bantuan terapi kepada beberapa rekan pelajar, mahasiswa, karyawan, dan pemilik bisnis, kondisi malas memberikan dampak pada pikiran dan perasaan. Mayoritas perasaan yang terjadi adalah sebagai berikut: merasa nyaman, tenang, aman, terlindungi, merasa terhindar dari suatu ketakutan, merasa tidak berdaya. Hal menarik adalah merasa terhindar dari suatu ketakutan dan merasa tidak berdaya. Ternyata selain rasa nyaman yang dirasakan, ada rasa ketakutan yang tidak berdaya pada sisi yang lain. Bila dikaji lebih lanjut, kondisi malas ini sebenarnya bagian dari kondisi galau dari orang yang mengalaminya. Pada aspek pikiran, mayoritas yang terpikirkan oleh orang yang berada dalam kondisi malas adalah perlu istirahat sejenak, sedang memerlukan waktu untuk mencari solusi, ingin menghargai diri sendiri terlebih dahulu, belum memiliki cara untuk mendapatkan solusi dan mencapai kondisi kelebihan beban. Bila diperhatikan, semua jenis pikiran tersebut mengarah pada upaya untuk menghindari atau berbelok dari solusi yang diperlukan. Pemahaman pada aspek pikiran dan perasaan saat seseorang mengalami kondisi malas sangat penting untuk dipahami dan dimengerti. Loh, maksudnya apa? Salah satu konsep bagaimana kita memenangkan peperangan adalah dengan mengetahui dan memahami medan perang dengan baik. Pada saat kita sudah memahami keadaan yang sebenarnya dari kondisi malas pada diri kita, maka akan lebih mudah untuk menggunakan hal tersebut untuk mewujudkan solusi, tujuan atau impian kita sendiri. Pertanyaan mendasar yang muncul dari pernyataan tersebut adalah bagaimana menggunakan kondisi malas untuk mewujudkan impian kita. Teori fisika menyatakan bahwa segala sesuatu di alam raya ini terjadi dan terbentuk karena adanya energi. Fakta bahwa keberadaan atom, elektron, dan inti atom terbentuk karena adanya energi. Komunikasi dan respon terhadap komunikasi tersebut antara individu juga terjadi karena adanya energi. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kondisi bisa terjadi karena ada energi tertentu yang mendukung kondisi tersebut. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami suatu keadaan di mana sedang merindukan atau mengingat seseorang, dan tiba-tiba orang tersebut menelpon. Keadaan ini dinyatakan dalam asumsi dasar berpikir dalam NLP, yaitu setiap entitas terhubung di alam semesta ini. Kembali pada kajian tentang kondisi malas. Kondisi ini bisa terjadi pada setiap orang dan pada saat terjadi akan memiliki dampak pada aspek pikiran dan perasaan. Coba bayangkan dan rasakan bila energi yang mendukung terjadinya kondisi malas ini kita pergunakan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya impian kita. Sungguh energi yang luar biasa. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana caranya. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami dan dikerjakan untuk membantu para pelajar mahasiswa strata 1 hingga strata 3, karyawan hingga pemilik bisnis, saya merumuskan tahapan berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri.
self-awareness. Cara sederhana untuk meningkatkan kesadaran diri adalah dengan melakukan visualisasi atau kita bayangkan diri kita mampu membelah diri seutuhnya dan melihat diri saat ini apa adanya. Prinsip dasar adalah mampu membuat duplikasi diri dan duplikasi tersebut mampu melihat diri kita saat ini dengan seutuhnya. Panca indera terduplikasi dengan baik. Pada saat tahap ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan diri yang saat ini sedang dalam kondisi malas. Perhatikan dengan detail aspek pikiran dan perasaan yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, perhatikan besarnya energi yang mendukung kondisi malas yang sedang terjadi saat ini. Perhatikan pada intensitas kuatnya energi tersebut. Yang ketiga, alihkan perhatian pada tujuan atau impian yang ingin kita capai, namun sedang tertunda karena adanya kondisi malas ini. Fokus perhatian pada semua aspek, manfaat, dan keuntungan yang dapat dinikmati jika impian tersebut terwujud. Perhatikan intensitas energi yang mendukung terwujudnya impian tersebut saat ini sedang berhenti bekerja. Yang keempat, alihkan perhatian kembali pada intensitas energi saat diri dalam kondisi malas. Nikmati besarnya kekuatan energi tersebut. Niatkan dan katakan dalam hati sesuai dengan hukuman kekekalan energi. Bahwa energi dapat diubah bentuknya, maka aku meniatkan mengubah energi yang sedang dalam fokus perhatianku ini untuk berubah menjadi energi yang mendukung terwujudnya impian. Sadari dan visualisasikan energi ini berubah dan bersatu dengan energi yang mendukung terwujudnya impian. Setelah selesai proses perubahan ini, maka lakukan tahap berikutnya, yaitu yang kelima, alihkan perhatian pada energi yang mendukung terwujudnya impian kita. Perhatikan intensitas dan kualitas energi tersebut telah meningkat dengan luar biasa. Niatkan untuk mengaktifkan energi tersebut pada keberadaan diri untuk segera mewujudkan impian. Bila seluruh tahapan ini telah dilakukan, maka respon yang dirasakan adalah semangat untuk segera menyelesaikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar impian terwujud. Semakin besar perasaan percaya diri dan mampu untuk menyelesaikan tahapan untuk mewujudkan impian tersebut semakin besar. Pada tahap ini maka kita telah berhasil menggunakan energi malas untuk mewujudkan impian. Tingkat keberhasilan proses ini sangat tinggi bila dalam proses semua indera yang terlibat dapat berperan dengan baik. Proses ini dapat ditingkatkan dengan proses coach. Jadi inti dari tema menggunakan energi malas untuk mewujudkan impian yang ditulis oleh saudara Parama Kartika Dewa, ada 5 cara untuk dapat menggunakan energi malas kita untuk dapat mewujudkan impian. Jadi bagaimana energi malas itu bisa kita gunakan untuk mewujudkan impian? Yang pertama adalah memperhatikan diri yang saat ini sedang dalam kondisi malas. Kemudian yang kedua, perhatikan besarnya energi yang mendukung kondisi malas yang sedang terjadi saat ini. Yang ketiga, alihkan perhatian pada tujuan atau impian yang ingin Anda capai namun sedang tertunda karena adanya kondisi malas. Yang keempat, alihkan perhatian kembali pada intensitas energi saat diri di dalam kondisi malas. Dan yang terakhir, alihkan perhatian pada energi yang mendukung terwujudnya impian kita. Sekarang siap-siap untuk mengubah energi malas Anda menjadi sebuah impian Anda. Sekian, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.